sebelum tanam itu kita kan sudah memberikan penyuluhan kepada para petani bahwa ini sudah memasuki kemarau. Misalnya di MK1 kemarin tanam bulan April itu kan sudah kita sampaikan bahwa ya petani sendiri sebenarnya sudah tahu bahwa ini akan memasuki musim kemarau. Seperti tahun lalu kan banyak kekeringan, gagal panen dan sebagainya. Nah, yang sekarang panen ini kan MK1 musim kemarau 1. Yang masuk MK2 ini sekarang setelah panen ini tanam. Yang padi ya, kita bicara padi. Yang sering gagal panen itu, kejadian gagal panen itu di MK1. Kenapa? MK1 itu peralihan antara musim hujan dan musim kemarau. Para petani masih mengharapkan hujan, tetapi terjadinya hujan kan agak sulit diprediksi, sehingga harapan petani hujan sampai dengan bulan misalnya Juni ternyata enggak sampai. Itulah yang menyebabkan gagal, tidak bisa panen karena kurang air. Tetapi di MK2 para petani sudah tahu bahwa wilayahnya sawah di wilayahnya tersebut tidak akan ada hujan. Oleh karena itu kemungkinan gagal panen di MK2 itu lebih sedikit dibanding MK1 yang saat ini panen. Upaya kami sebenarnya kita di awal sudah menyampaikan tentang program asuransi, tetapi sekali lagi ya tidak semua petani menerima program ini, dan pemerintah atau kita tidak bisa memaksakan karena ini kan pilihan. Petani seperti kita juga, asuransi jiwa itu kan pilihan. Tidak semua orang akan mau membayar sekian rupiah untuk asuransinya usaha taninya, tetapi tetap kita sosialisasikan bagaimana petani bisa mengurangi risiko ketika gagal panen. Itu dari sisi asuransi. Dari sisi air, ini yang menjadi pembicaraan kami, diskusi kami dengan PU, dengan Dewan dan sebagainya, karena manajemen air ini kan agak sulit ya, agak tidak semudah yang dibayangkan karena banyak kebutuhan. Selain untuk pertanian ada juga untuk kebutuhan rumah tangga, kebutuhan hidup, untuk air bersih maksud saya. Nah, ini yang sering terjadi rebutan atau pembagian yang kurang pas antara air bersih dengan air pertanian, air industri untuk pabrik gula dan sebagainya. Itulah yang salah satu menjadi diskusi kami akhir-akhir ini, bagaimana kami menata manajemen air ini agar kalau cukup untuk semua orang nggak bisa, karena sumbernya makin berkurang, kebutuhan kita makin tinggi. Tetapi bagaimana ini menjadi rata, menjadi mengurangi hal-hal yang akan menjadi masalah sosial pembagian air. Pola tanam menyesuaikan cuaca, hanya itu. Masalahnya mereka tidak semuanya mau. Jadi misalnya begini, ketika wilayah panjenengan ini memasuki musim kemarau jangan tanam padi, tetapi ketika kita sampaikan seperti itu kan kebutuhan atau sosial di situ, kami harus tanam padi. Ini yang kami nggak bisa melarang. Kenapa? Karena undang-undang mengatakan kita nggak bisa melarang. Beda dengan dulu sebelum undang-undang 25 tahun 2009 itu petani kan dulu ada sistem belebakan. Sekarang kan bebas. Itu dia mau nanam apa ya terserah. Itulah masalahnya. Tugas kami hanya menyuluh, memberitahu, memberi pemahaman. Tetapi kalau sudah menyangkut kebutuhan rumah tangga, kebutuhan ekonomi, itu yang prediksi kami belum terima secara ini. Biasanya kalau puncaknya ini sudah mulai masuk kemarau, puncaknya nanti prediksi kami di Oktober, kemudian masuk ke musim hujan menurut data dari perakiraan ya, ini perakiraan itu November nanti sudah mulai. Ya kalau dia gagal panen bisa, jadi diasuransikan, terus gagal panen dicek benar gagal panen bisa. Yang ngecek itu orang provinsi.
Ini penentunya bukan di kami, tapi rata-rata 2 minggu yang tahun 2019. Jadi pihaknya bukan kami yang penentunya gitu. Jadi kami hanya melaporkan sawah sana seluas sekian busuk, gitu kan. Ada dari petugas provinsi menghitung ulang, cek diukur. Dari kami misalnya lapor 10 hektar misalnya, provinsi petugas provinsi kan, oh ini hanya 7 hektar yang pantas, yang sesuai syarat teknis. Nah ini yang diajukan, yang disetujui oleh PT Asuransi.